Fajar Channel. Di video kemarin tentang bagaimana cara untuk mencuci membran dan cara merakitnya, saya akan memberikan kepada teman-teman yang mempunyai depot yang sering terkendala dengan pencucian membran dan sering membayar kepada klinik membran dengan harga murah. Kali teman-teman yang punya depot bisa membuat sendiri alat pencucian membran di mesin teman-teman. Ini mesin teman-teman bisa membuatnya sendiri. Nah, langkah-langkah yang teman-teman harus sediakan atau alat dan bahan. Kalau alat cukup penggunting membran, cukup penggunting pipa. Dan kalau alat bahan, teman-teman cukup menyediakan sini seperti lebar. Teman-teman cukup menyediakan water moor seperti ini. Minimal teman-teman harus beli 2 water moor karena untuk memasang di mesin. Ini water moor, teman-teman harus sediakan water moor seperti ini. Terus Kenny 3/4 tergantung dari pipa yang akan teman-teman gunakan. Nah, untuk merancangnya teman-teman tinggal melihat situasi pada mesin teman-teman, kedudukan mesin teman-teman gunakan. Nah, seperti ini sudah saya terlanjur pakai dan saya hanya menjelaskan yang sudah ada. Ayo kemari. Ini teman-teman. Jadi teman-teman harus kuncinya di mesin pendorong ini. Teman-teman harus mempunyai mesin pendorong Firman seperti ini. Karena pada saat teman-teman ingin mencuci mesin besar ini tidak bisa digunakan. Cukup teman-teman menggunakan mesin yang ini. Nah, jadi cara menggantinya seperti ini. Nah, jadi teman-teman cukup menggunakan mesin ini. Nah, jadi cara merancangnya ini kan mesin pendorong dari air paku masuk ke mesin RO, mesin besar. Jadi teman-teman cabut dan buatkan water moor seperti ini agar water moor yang teman-teman sediakan itu yang untuk pencucian dapat masuk di sini. Jadi water moornya harus sama. Ini water moornya juga harus sama. Ini untuk air baku. Jadi teman-teman buka ini, dilepas. Ini teman-teman lepas. Yang ini teman-teman gunakan di sini. Ini saya gunakan yang sudah ada. Ini teman-teman pakai ini. Untuk penjelasan pencucian membran sudah ada di video sebelumnya. Ini cara merancang bagaimana kita untuk mencuci membran. Ini merancangnya seperti ini. Ini sudah terlihat sangat jelas. Minta tolong kita. Yang satu lagi yang panjang. Ini teman-teman. Ini seperti ini. Ini jadi seperti ini teman-teman. Anda akan itu banyak. Jadi teman-teman cara merancangnya seperti ini. Masih berjalan itu? Cara merancangnya seperti ini. Terus ambil wadah seperti ini, masukkan ke situ. Ini wadah. Itu langkah yang pertama. Jadi air bakunya teman-teman harus ambil dari wadah. Di wadah sini. Jadi dia menghisap ke sini. Tahap kedua, cara kedua, ini pembuangan. Kalau teman-teman menggunakan mesin RO, minimal teman-teman harus merancang mesinnya seperti ini. Ini jalurnya pembuangan teman-teman. Dan minimal teman-teman harus mempunyai 2 jarum seperti ini. Bisa juga 1 jarum. Kadang kita menjumpai mesin RO yang menggunakan 1 jarum, yaitu menggunakan dua
dua jarum seperti ini air hasil. Dan agar teman-teman bisa mengetahui kadar air yang akan keluar atau kekuatan air yang akan keluar dari pembuangan sama kekuatan air yang keluar untuk air hasil. Jadi ini sudah sangat maksimal. Dan minimal teman-teman ada pengaturan seperti ini. Dia diatur ini agar dapat mengatur banyaknya air yang akan keluar dengan banyaknya air yang akan masuk di air jadi. Itu teman-teman harus menggunakan seperti ini. Minimal teman-teman kalau ingin membuat pencucian sendiri di mesin seperti ini murah, 0 rupiah. Teman-teman hanya perlu menyediakan alat-alatnya seperti ini dengan bahan-bahannya. Setelah mencuci teman-teman hanya menggunakan sitrum. Itu sitrum sudah ada pada penjelasan video sebelumnya yang sudah ditonton oleh 1.000 orang lebih. Karena banyak yang merequest cara merakitnya, maka saya akan membuat video kali ini tentang merakit cara pencucian membran. Nah, tahap pertama sudah selesai dan teman-teman harus menyediakan tahap kedua. Di sini teman-teman, ini ada air hasil, air buangan. Ini air buangan larinya ke sini. Nah, air buangan ini jalurnya kita buang ke saluran, tidak masuk kemana-mana. Ini kita buang ke saluran. Kalau di daerah saya bahasanya got. Jadi kita buang di saluran. Nah, airnya yang kita buang di saluran itu kita buatkan lagi watermur seperti ini teman-teman. Jadi watermurnya kita buat seperti ini. Dan di pembuangan itu kita buatkan watermur. Mana coba? Ini teman-teman. Di sini teman-teman harus menyediakan watermur seperti ini juga. Ini jalurnya air pembuangan. Dan teman-teman harus menyediakan air pembuangan di watermur seperti ini. Jadi untuk itu teman-teman, harus menyediakan watermur seperti ini. Coba direkam, ambil gambar dari bawah. Dari sini. Coba. Jadi teman-teman harus sediakan watermur seperti ini dan teman-teman harus dapat lihat tentara. Mana? Ini. Ada dapat? Iya, ada apa warnanya terlalu bentar. Nah, jadi teman-teman coba dari sini. Dari sini juga. Ya, jadi teman-teman ini harus dibuka teman-teman. Jadi teman-teman harus menyediakan watermur yang sama juga seperti yang ini. Minimal teman-teman harus beli watermur. Ya, jadi teman-teman ini harus dibuka teman-teman. Jadi teman-teman harus menyediakan watermur yang sama juga seperti yang ini. Minimal teman-teman harus beli watermur sepasang. Jadi 2 untuk di sini dan 2 untuk pembuangan pencucian. Jadi ini dibuka teman-teman. Jadi teman-teman yang punya depot, yang daripada teman-teman sering membawa di klinik pencucian membran, mending teman-teman mencuci sendiri. Itu lebih irit. Jadi teman-teman ganti seperti ini, pasang seperti ini teman-teman. Coba teman-teman yang ingin yang punya depot, gunakan cara ini. Ini adalah cara yang sangat sederhana dan cara ini banyak yang digunakan oleh klinik-klinik pencucian membran. Tetapi mereka tidak ingin membagikan ilmu ini, makanya teman-teman manfaatkan ilmu yang telah saya berikan kepada teman-teman yang mempunyai depot. Habis ini teman-teman, ini teman-teman jalurnya ke wadah, teman-teman. Jadi kita sambungkan lagi teman-teman. Masuk itu dia. Mana sudah ini? Sudah bawah. Ya, jadi teman-teman rutenya seperti ini. Di sambungan ada yang sambung. Oh, salah. Ya, jadi teman-teman, dari air buangan tadi teman-teman itu bisa dialir di sini teman-teman. Jadi sirkulasi airnya dihisap, ini dihisap, terus ini dibuang.
disapu buang. Terus yang teman-teman harus ketahui, makanya saya katakan tadi teman-teman harus mempunyai penyetel seperti ini. Jadi teman-teman setelah mesin dihidupkan, teman-teman ini air buangan itu jarumnya jarumnya ini harus sampai di sini teman-teman, harus sandar. Itu artinya membuang. Jadi setelah teman-teman tambahkan cairan di wadah, tambahkan air di wadah, teman-teman tambahkan air di wadah, terus ini pengukur pembuangan itu harus sandar, dan pengukur air RO itu harus dimatikan, dia harus di bawah sandar sini. Usahakan tidak ada air yang keluar dari jalur ini. Nah, setelah itu teman-teman minimal mencuci membran harus menggunakan air RO. Teman-teman harus menggunakan air RO ini teman-teman. Jadi wadahnya ini dipenuhin, terus dihidupkan mesin, jadi sirkulasi udara dia akan kembali seperti itu. Tapi teman-teman, sebelum teman-teman mencuci membran, jadi ini membran awal, minimal teman-teman harus mempunyai 2 membran. Jadi membran yang lama di sini itu teman-teman campur, dan yang membran yang akan teman-teman cuci itu terlebih dahulu teman-teman harus rendam seperti ini. Teman-teman harus rendam seperti ini. Ini ada sementara perendaman, akan saya rendam tapi belum diisi cairan. Ini teman-teman harus rendam seperti ini. Jadi sebelum teman-teman mencuci membrannya harus direndam dan menggunakan ini. Makanya saya bilang mencuci membran itu hanya murah. Teman-teman cukup membeli alat ini di toko-toko terdekat. Ini biasanya digunakan untuk masak. Jadi teman-teman harus membeli ini. Sebelum dicuci teman-teman harus rendam menggunakan 2 pembungkus. Di sini teman-teman isi air RO, terus teman-teman campur ini. Begitu juga dengan mencuci. Kalau teman mencuci, setelah ini diisi air, teman-teman harus tuangkan ini, teman isi 3 bungkus. Terus biarkan sirkulasi atau mesin hidup selama 1 jam. Setelah itu teman-teman, setelah 1 jam dia mencuci menggunakan cairan ini, menggunakan sitrum, itu mesinnya dimatikan. Setelah mesinnya dimatikan, teman-teman matikan, terus gunakan soda api ini teman-teman. Ini soda api bisa teman-teman dapatkan di toko-toko bangunan. Teman-teman bisa dapatkan di toko bangunan, harganya sekilo 40.000, setengah kilo itu 20.000. Jadi teman-teman cukup beli saja setengah kilo, itu bisa berapa kali pakai, dan takaran untuk mengukur soda api tersebut cukup menggunakan 2 penutup galon. Jadi teman-teman, setelah air RO, setelah pencucian menggunakan sitrum, habis itu airnya dibuang, terus diganti lagi menggunakan air RO baru. Terus teman-teman gunakan soda api yang tadi saya perlihatkan kepada teman-teman, cukup 2 takaran penutup galon. Setelah itu mesinnya dihidupkan kembali dan biarkan selama 3 jam. Ingat teman-teman, biarkan selama 3 jam untuk airnya berputar, supaya kotoran benar-benar bersih pada membran. Untuk teman-teman tidak usah takut kalau ada yang bilang nanti jebol, itu bohong. Itu supaya itu perkataan seperti itu keluar dari mulut-mulut atau dari orang-orang yang mempunyai usaha pencucian membran dan tidak mau usaha mereka banyak diketahui oleh depot-depot. Jadi tidak ada kata-kata bahwa pencucian membran akan jebol. Dia memang betul jebol jika teman-teman sudah 5 kali mencuci atau 6 kali minimal atau maksimal pencucian membran itu lewat lebih dari 6 kali pencucian. Dia membran pasti akan jebol. Nah, untuk itu teman-teman, mengenai filter teman-teman harus menggunakan 2 filter. Jadi untuk filter itu di akhir sini. Jadi menggunakan di sini filter kosong. Di sini teman-teman isi filter. Minimal teman-teman isi filter dewater 0,3. 0,3 itu filter pertama pada saat pencucian menggunakan sitrum. Setelah teman-teman buang air yang menggunakan sitrum,
yang selama 1 jam. Yang proses pertama, teman-teman buang juga ini, cabut filternya, terus teman-teman buang. Setelah teman-teman mengganti air menggunakan soda api dengan takaran penutup. Setelah teman-teman mengganti air menggunakan soda api dengan takaran penutup botol 2 penutup botol, teman-teman ganti juga filter ini dengan menggunakan filter water 0,3. Jadi agar kotoran yang masuk di sini yang dikeluarkan melalui ini, dia kan dihisap lagi melalui ini penghisapan agar dia tersaring di sini, dia tidak masuk di membran RO. Jadi itu teman-teman yang harus teman-teman ingat atau teman-teman harus ketahui. Banyak langkah-langkah yang saya lihat di channel YouTube yang memberikan contoh pencucian membran tapi tidak memberikan pencucian cara merakitnya. Nah, karena banyak yang merequest cara merakitnya tolong diperlihatkan, maka saya telah membuatkan video yang ini. Jadi untuk video cara mencuci membran itu sudah ada di video yang sebelumnya. Dan untuk teman-teman yang ingin bertanya, bagaimana yang ingin bertanya dan tidak mengerti tentang penjelasan saya di video ini, teman-teman bisa menghubungi nomor telepon saya. Tapi jangan lupa teman-teman subscribe channel akun Belajar Channel. Untuk itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.